Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sumber belajar kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia terjadi dalam berbagai bidang. Nah, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk tujuan pembelajaran dari sumber belajar kita kali ini, yang pertama yaitu dapat menjelaskan tentang monopoli perdagangan. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang pengaruh kerja paksa. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengaruh kebijakan sewa tanah. Dan yang keempat, dapat menjelaskan pengaruh dari adanya sistem tanam paksa. Nah, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yakni pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli perdagangan itu apa sih? Monopoli perdagangan itu kita dapat menguasai pasar, yakni monopoli sangat menguntungkan karena kita dapat menentukan harga beli dan harga jual. Nah, pada awalnya ini, kedatangan bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Nah, kemudian VOC ini awalnya meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau disebut dengan monopoli perdagangan. Kemudian VOC bukan hanya menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Nah, akhirnya VOC ini bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik dan pemerintahan. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC sendiri ini dengan cara paksa dan juga kekerasan kepada para penduduk Indonesia yang tinggal di daerah penghasil rempah-rempah. Tidak hanya melakukan kekerasan, namun VOC ini juga mengancam penduduk lokal penghasil rempah-rempah jika berani berdagang dengan negara lain selain VOC. Nah, kejam sekali ya VOC ini. Sehingga akhirnya VOC diberi hak-hak istimewa atau hak oktroy oleh pemerintah Belanda. Ada beberapa nih hak-haknya. Yang pertama yakni VOC dapat memonopoli perdagangan. Yang kedua, VOC dapat mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, VOC mengangkat dana berhentian pegawai. Yang keempat, dapat mengedarkan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Yang keenam, mendirikan benteng. Bentengnya ini terletak di Maluku yang disebut Benteng Orange. Yang ketujuh, dapat menyatakan perang dan damai. Yang kedelapan, dapat mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Nah, ada banyak sekali kan hak-hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC. Sehingga pada akhirnya VOC ini juga membentuk aturan paksa yang ditetapkan di Indonesia. Yang pertama, yaitu tadi monopoli perdagangan. Yang kedua, kontingen stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi. Yang ketiga, perplicite leverante, yaitu kewajiban menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan. Yang keempat, perengal stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat priangan untuk menanam kopi. Namun akhirnya ini VOC juga mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1799. Nah, penyebab kebangkrutannya ini karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama dari kebangkrutan VOC. Sehingga setelah dibubarkan, mulai tanggal 1 Januari 1880,
Indonesia ini menjadi jajahan dari pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintah kolonial dalam arti yang sebenarnya. Baiklah, kita menuju ke materi yang kedua, yakni pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, kerja paksa sendiri adalah pekerjaan di bawah ancaman sanksi atau hukuman di mana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang tidak dilakukan dengan sukarela. Namanya saja kerja paksa ya, jadi pekerjaan ini tidak dilakukan dengan sukarela. Kerja paksa ini dilakukan pada masa pemerintahan Herman William Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Bukti nyatanya yakni adanya jalur Anyer Panarukan atau penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, maka distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Nah, karena adanya kerja paksa ini juga, kan mereka itu tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya banyak sekali ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan proyek Belanda ini disebut juga dengan kerja rodi atau kerja paksa. Nah, ada beberapa juga dampak positif dari kerja paksa ini. Yang pertama yakni rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Selain dari dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama yakni kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan karena tadi kan mereka itu tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Terus yang kedua, beban pajak yang berat. Yang ketiga, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Dan yang terakhir, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon pada tahun 1843 sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras serta didema. Nah, lanjut ke materi berikutnya yakni pengaruh dari sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini diperkenalkan di Pulau Jawa semasa pemerintahan peralihan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles yang banyak menghimpun gagasan-gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari tanah India Inggris. Sewa tanah ini didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada. Kemudian Raffles ini menyebut sistem sewa tanah sebagai istilah landed system atau land-lease stelsel. Nah, sistem sewa tanah ini menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Nah, eh, namun sewa tanah ini juga mengalami kegagalan karena yang pertama sulit menentukan besar kecil pajak dari pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang.
Nah, sistem sewa tanah sendiri ini diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa kecuali Batavia dan Parahyangan. Karena daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yakni pengaruh sistem tanam paksa. Istilah tanam paksa ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Kulturstelsel. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Nah, sistem tanam paksa ini atau Kulturstelsel yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal van den Bos pada dasarnya adalah gabungan dari sistem pajak tanah dan sistem tanam wajib. Ada beberapa ketentuan juga dari adanya sistem tanam paksa. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk kultur stelsel atau tanam paksa yang luasnya tidak lebih 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor. Yang kedua, waktu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Yang ketiga, tanah yang disediakan terhindar atau bebas dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang keempat, rakyat Indonesia tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan. Yang kelima, hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah koloni. Yang keenam, penyerahan teknik pelaksanaan aturan sistem tanah kepada kepala desa. Yang terakhir, kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani. Nah, karena sangat beratnya sistem tanam paksa ini, rakyat Indonesia pun menderita akibat kebijakan ini yang dilihat dari jumlah kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi pada tahun 1848 dan sampai 1850 karena paceklik 9/10 penduduk Grobogan Jawa Tengah mati kelaparan. Sehingga banyak sekali yang mengkritik adanya kebijakan tanam paksa ini pada tahun 1870. Orang-orang yang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut antara lain Baron van Heuvel, F. V. Stoker, dan juga L. Vitalis. Sehingga setelah tahun 1870 ini keluar dua undang-undang. Yang pertama yakni Undang-Undang Agraria dan yang kedua yakni Undang-Undang Gula. Nah, Undang-Undang Agraria sendiri ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Sedangkan Undang-Undang Gula sendiri yang berisi larangan mengangkat tebu keluar dari Indonesia. Jadi tebu harus diproses di Indonesia. Nah, itulah tadi video sumber belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Untuk itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.